Jadi ini harus terkoneksi dengan internet. Jadi kita pengguna tidak perlu menyediakan servernya. Jadi semuanya sudah tersimpan secara cloud system. Jadi semua tersimpan di server cloud, dan ini kita tinggal buka perangkat, dan ini bisa dilihat di mana saja. Jadi saat berada di mana saja. Ya, sudah berhasil tersimpan. Kemudian kita bisa melihat di master datanya. Kita kembali. Di sini kita akan melihat Surya Kencana itu data 2, dia sebagai admin. Jadi super admin, dia selain bisa mengisi ini, dia juga bisa menambahkan admin untuk mengerjakan ini semua. Tapi nanti di tampilan admin, dia tidak ada master data untuk bagian user. Jadi si admin tidak bisa merubah atau memodifikasi usernya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bahan atau material. Tambah bahan. Jadi sebelum tambah bahan ini kita sarankan apa yang mau kita produksi. Jadi apa yang mau kita produksi. Jadi kita menambahkan produknya dulu. Produknya. Oke. Masih mutar. Jadi internet harus cepat ya. Nah, tambah produk baru. Apa produk baru kita? Kita misal mau produksi donat. Oke, kita mau produksi donat. Stok awal masih kosong. Harga jual, kita mau rencana jualnya berapa? Stok awalnya kosong, harga jual donatnya satunya seharga 3.500 per bijinya. Simpan. Kita simpan. Kita sudah punya produk donat. Kemudian kita kelola BOM-nya, yaitu bill of materialnya. Terbuat dari apa saja ini donat? Nah, sebelum kita ke bill of material, kita harus tambah bahan baku. Jadi kita harus menambahkan bahan baku karena bahan baku belum tersedia. Belum kita inputkan. Berarti kita ke sini, kita ke bahan. Jadi kita mau produksi donat. Jadi kita masukkan tambah material. Material pertama yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan yaitu tepung. Tepung terigu. Nah, satuan dari tepung terigu ini apa? Satuan waktu kita belanja tentu harganya akan per kilogram. Stok awalnya kita beli berapa? Kita beli stok, misal tepungnya kita beli 100 atau 1000 kilo. Harga tepung per kilo. Kita cek dulu di internet. Harga tepung terigu.
Harganya per kilonya adalah 20.000. 20.000. Kita simpan. Oke. Setelah tepung terigu, yang dibutuhkan lagi apa? Gula pasir. Nah, kita cek lagi gula pasir. Jadi kita tambah gula pasir. Satuannya satuan yang besar dulu, satuan kilo. Kita beli gula pasir ini, anggap kita stok gudang ya. Kita stok gudang, kita beli 500 dengan harga per kilonya adalah 17.500. Kemudian setelah gula pasir, kemudian kita beli ragi instan. Ragi instan. Proses. Jadi internet ya, bermasalah internet ini. Loading. Jadi, tepung terigu sudah, gula pasir sudah, sekarang kita masukkan ragi instan. Satuannya di sini kita pakai gram. Stok awal kita punya 3.000 atau kebanyakan 1.000 gram. Harga per gramnya 2.000. Harga per gramnya 2.000. Jadi ada satuan kilo, ada satuan gram. Kemudian setelah ragi, kita masukkan telur. Tambah produk lagi, ada telur. Kita pakai kilogram. Kita beli telur itu adalah atau satuan telur itu biasanya peti ya, peti. Tapi kita anggap kita tahu kilonya, satuan kilo ya. Jadi stoknya itu misal 300 kilo. Harga per kilonya telur itu sekarang 25.000. Anggap kita sudah simpan kilo, telur kilo. Oke, apalagi yang dibutuhkan? Telur, mentega ya. Kita tambah mentega. Kalau bisa cepat, lambat. Internet. Masalahnya internet.
Oke, setelah kita tambah telur, kita tambah mentega. Mentega. Satuannya adalah kilogram. Stok awal kita beli 1 bal itu 500 kilo. Harga mentega 36.000. Oke. Mentega, jadi kita sudah satuannya kita sudah punya dengan stok awal. Jadi stok kita belanja. Oke. Dari sini bahan sudah, produk jadi. Kita konversi dulu satuan. Karena kita mau satuannya ini nanti per gram semua, karena biasa kalau kita produksi kita menggunakan gram. Jadi satuan kilogram ke gram. Oke. Satuan ke gram. Faktor konversinya adalah 1000. Jadi 1 kilo itu 1000 gram. Jadi kita lihat di material kita, satuannya adalah kilogram. Ini nanti akan dikonversi ke gram, dan yang sudah gram tetap ke gram. Kemudian ke produk. Kita ke produk. Nah, di produk ini kita mulai kelola bill of materialnya. Bill of material. Kita pilih bahan bakunya, gula pasir. Yang dibutuhkan untuk produksi donat, jadi kita lihat di resep ya, gula pasir yang dibutuhkan itu adalah 40 gram. Satuannya gram, jadi satuan di resep itu kita menggunakan gram. Kita tambah ke resep untuk pilih donat ini. Kemudian bahan baku setelah gula kita punya mentega. Ini satuannya juga gram. Jadi kalau mentega itu kita butuh 30 gram. 30 gram dengan satuan gram. Kemudian kita butuh ragi. Ragi dia sudah gram, jadi kita tidak perlu mengkonversi. Jadi tidak perlu mengkonversi. Tambah langsung ke resep. Jadi satuannya sudah gram. Kemudian gula, mentega, ragi, tepung. Kita perlu tepung terigu. Tepung terigu untuk satu donat itu butuh 250 gram. Jadi kita pakai gram. Jadi kalau kita nggak konversi satuan, kita hitung manual. Jadi dihitung manual berapa ini satuan dasarnya, 0,040 kilogram misal gitu. Itu kalau tidak dikonversi. Oke, sudah gula, mentega, ragi, dan tepung. Kurang telurnya. Jadi telur
telur ini satu ini kita butuh biasanya 50 gram atau sekitar 1 butir ya. 50 gram itu tanpa kulit. Oke. Jadi ini kita akan bisa mengetahui ini sudah bill of materialnya yaitu boomnya. Kemudian supplier. Jadi kalau kita menambahkan supplier, tadinya bahan-bahan itu belinya di mana? Gitu. Jadi kita menambahkan supplier untuk nanti mengetahui apakah ini sudah bayar apa belum. Kita belanja atau ini apa, semua itu dengan supplier. Jadi bisa menggunakan tambah supplier. Kemudian bisa melakukan pembelian produk di supplier itu. Jadi di situ kita bisa mengetahui. Jadi misal kita tambah suppliernya. Kita melakukan pembelian. Pembelian harus nambah supplier terlebih dahulu. Ini nota pembelian. Kita membuat nota, tapi kan kita belum tambahkan supplier. Jadi kita tambahkan supplier dulu. Kita tambah supplier. Misal supplier telur. Supplier telur. Nomor HP 0000 121. Rekeningnya 123456789. Emailnya aa@ff.com. Alamatnya Gang Tetangga. Oke, kita simpan. Ini sebagai supplier telur. Anggap semua barang nanti belanja sama supplier telur ini. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau nanti sudah dikerjakan, kita menggunakan yang realnya. Jadi kita melakukan pembelian. Pembelian yang tadi stok-stok itu ya. Buat nota pembelian. Oke, pilih suppliernya, supplier telur, nomor nota suppliernya, misal 0011, tanggal hari ini, lanjut tambah item. Jadi barangnya kita masukkan tadi mulai dari telur, kuantitinya, harga satuan. Jadi sesuaikan dengan HPP-nya itu, harga pokoknya itu waktu belanja itu. Jadi harus sama di nota ya, harga belanjanya. Tadi kita belanja harganya kita nggak tulis ya. Jadi biar datanya sinkron, bahan materialnya di sini. Kita lihat stoknya, harga satuannya ini disesuaikan. Nah, kita transaksi pembelian. Jadi ini kalau stok itu berarti sudah
barangnya, supplier telur ini barangnya telur. Kita beli telur 300. Harga satuannya, harga per kilonya ya, per kilonya 25.000. Oke, tambah barang non master, bahan tambah. Jadi nanti di sini ada total. Jadi kita punya tagihan nantinya di sini ada barang. Jadi waktu kita ke sini, kita ke pembelian, statusnya akan berubah. Apakah barang ini sudah dibayar atau belum? Dengan total 7,5 juta. Ini adalah tagihannya. Pakai internet masih aman. Oke. Jadi status belum dibayar dengan total tagihan 7,5 juta untuk supplier telur. Jadi di sini apakah diterima atau belum, barang itu sudah diterima apa belum. Itu juga nanti bisa di status. Ini kalau ini kita mau melakukan bayar. Jadi misal di sini kita belum diproses barang, konfirmasi terima semua barang ke stok. Jadi kita masukkan ke stok. Jadi barang sudah dimasukkan ke stok. Kalau belum berarti barang belum masuk ke stok. Jadi mode transaksi ini waktu kita pembelian itu jika kita statusnya barang itu sebetulnya belum ada di stok. Jadi yang pertama tadi itu kita stoknya telur itu adalah 300, sekarang dia akan berubah. Karena sudah ditambahkan. Jadi produk atau bahan materialnya itu sudah masuk ke stok. Jadi jangan kebalik waktu pengisian. Jadi kalau stok awal itu masih kosong ya dikosongin. Kalau stok awalnya sudah ada isinya diisi. Jadi kita beli dulu baru ini nanti akan terisi. Tapi kalau bill of material itu kita cek inventory kita. Inventory itu sudah ada apa belum? Nah, kalau sudah ada kita masukkan, sudah ada. Kalau kita ada beli barang lagi, nambah lagi nanti stoknya. Jadi stok awalnya itu harus sudah terisi atau nol bila memang benar-benar kosong. Jadi di sini telur sudah bertambah. Tadi yang pertamanya 300 bertambah lagi menjadi 300 jadi 600. Sekarang kita mau produksi. Dari sini kita bisa melakukan produksi. Jadi master data ini input data awal, kemudian transaksi ini mulai proses, kemudian laporan ini kondisinya. Jadi kita mau pilih produknya adalah
donat. Berapa yang mau kita produksi? Misal hari ini kita memutuskan sekarang akan produksi sebanyak 1.200 donat. Hitung kebutuhan biaya. Dia akan menghitung kebutuhan untuk produksi 1.200 donat. Nah, dari sini kebutuhan 1.200 donat ini ternyata ragi ini tidak cukup. Dari stok yang kita punya ini, ragi tidak cukup. Jadi kalau tidak cukup stok, kita tidak bisa memutuskan sekarang gimana, mau produksi apa tidak. Belum bisa karena bahan baku ada yang kurang, yaitu raginya. Dibutuhkan 6.000 ragi. Untuk stoknya cuma 1.000. Nah, oke. Berarti kita kalkulasi lagi. Ya udah kita produksi 700 aja. Coba hitung kebutuhan. Kita hitung. Jadi kita bisa langsung melihat berapa gambaran produksinya. $700 donat. Dia akan menghitung lagi, ngulang, dia hitung apakah bahan bakunya itu cukup apa enggak nanti. Ini stoknya banyak-banyak ini. Kecuali ragi ya, ragi sedikit. 1.000 gram. Harusnya 10 kilo kita stok ragi. Jadi statusnya kurang. Ini akan memproduksi 700. Bagaimana kalau produksi 700? Tadi 1.200 kurang. 700 dirasa raginya tetap kurang ini. Karena 6.000 kebutuhan untuk 1.200. 600 saja 3.500. Ya benar. 700 unit ini masih kurang di raginya. Berarti kita bisa produksi berapa ini untuk ragi? Atau kita kembali ke pembelian. Jadi kita kan membutuhkan ragi itu 3.500 minimal. Jadi kita melakukan pembelian dulu. Jadi bagian purchasing diinformasikan. Besok hari kita mau produksi 700 donat. Dibutuhkan raginya sekian. Jadi ini resepnya bukan real ya, tapi gambaran ya. Buat nota pembelian. Oke, kita buat nota pembelian. Kita mau beli ragi. Pilih suppliernya, di supplier telur saja biar sama. Notanya 0012 misal. Oke. Tapi ada komen nggak? Apa benar apa tidak itu hitungan dibutuhkan ragi sampai 3.500 ragi itu? Pilih barang ragi instan. Oke, kita butuh ini juga bahan. Kita mau beli 4.000 gram. Dengan harga ragi itu adalah 2.000 harga satuannya. Ragi itu kayak tepung yang halus gitu ya. Itu ragi. Jadi nota 12. Jadi nanti 4 kita sudah punya 5.000 ragi.
Kemudian kita cek raginya sudah datang belum. 8 juta, benar nggak ini hitungan ini? Per kilo per gramnya itu 2000. Ya, kita terima dulu barangnya. Sudah dicek tadi ke bagian inventory, barang sudah masuk ke gudang, sudah datang, cepat sekali barangnya datang. Karena kita mau produksi, jadi barang konfirmasi ragi sudah diterima. Oke, barang sudah diterima. Kemudian ke produksi. Jadi kita menuju ke produksi sekarang. Jadi ke produksi. Terjadi error tinggal di refresh. 7.700. Oke, sudah cukup. Jadi ragi yang dibutuhkan 3.500 gram. Oke, konfirmasi, jalankan produksi. Oke, konfirmasi. Kita konfirmasi dan menjalankan produksi. Langsung bagian produksi buat 700 donat. Nah, dari hasil produksi ini kita masuk ke penjualan. Stok tadi 700, kita punya 700 donat. Harga jual satuan 3.500 tadi kan di awal. Dan ini terjual semua 698 terjual, 2 tidak. Oke, simpan. Dan ternyata dari penjualan ini kita rugi 10 juta. Ini apa karena bahan baku tadi ragi itu yang salah perhitungan ya.
cara perhitungan. Jadi bisa memberikan gambaran ke kita produksinya. Nah, di dashboard kita akan melihat jadi ada 5 jenis bahan baku. Ini produksi 1, supply 1, stok menipis, belum ada informasi, jadi masih cukup semua bahan baku. Jadi paling banyak supply ini donat 700. Laporan stok kita bisa lihat laporan stok. Kita coba dagang jual donat sudah rugi 10 juta nih, karena kebanyakan pakai ragi ya. Jadi sudah rugi 10 juta karena kebanyakan pakai ragi, jadi kumpul semua. Oke. Jadi ini adalah gambaran dari penggunaan bill of material yang sudah disiapkan oleh ahli stok. Jadi 2 donat ini karena ada sisa 2 donat, jadi itu masuk ke inventaris. Nah, total bahan baku itu kita stok sebesar 59 juta dari nilai bahan bakunya gitu. Donatnya 2 aja, harga rata-ratanya 18.000. Jadi jualnya itu harusnya di harga 18.000 ke atas atau 20.000. Di situ baru kita bisa untung. Kalau kita harga jual 3.500 itu menyebabkan kita rugi. Oke. Laporan produksi dan laporan penjualan. Ya, cukup sekian aplikasi yang sudah disiapkan untuk mempermudah melihat bagaimana sih kita dalam produksi sehari-hari. Jadi kita bisa melihat dari mulai HPP-nya, laba kotornya, total penjualannya, itu semua terekam per item produknya. Jadi produknya misal di sini adalah donat, berarti ini adalah itemnya donat. Nanti ada produk lain dan sebagainya. Bahan baku tetap bisa disimpan dalam bentuk bahan baku yang sama, tapi bisa ragam produknya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.